semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini masih di materi yang sama, yaitu teks laporan hasil observasi. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi, kemudian mencari informasi penting pada bagian teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan pada teks laporan hasil observasi. Baik, sebelumnya kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Bab 4, menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Indikator 1. Menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. 2. Menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. 3. Menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Berikut contoh teks laporan hasil observasi dengan judul Manggis. Mari kita baca bersama-sama. Setelah kita membaca teks di atas, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok setiap paragraf. 1. Menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Dari teks hasil observasi di atas, kita akan menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Paragraf 1. Manggis tanaman buah asli Indonesia. Paragraf 2. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Paragraf 3. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Paragraf 4. Manfaat buah manggis. Dan paragraf 5. Memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikutnya, cara atau langkah-langkah mencari gagasan pokok atau gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. 3. Memetakan paragraf, yaitu memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. 4. Menentukan kalimat utama, yaitu kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Terakhir, merumuskan inti kalimat utama. Nah, di sini ada contoh paragraf. Kita amati bersama-sama untuk mencari gagasan pokok pada contoh paragraf berikut. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon.
dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Sebelum menentukan gagasan utama atau gagasan pokok dari contoh paragraf di atas, kita akan menentukan dulu kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, dari kalimat utama tersebut, bisa kita mengambil gagasan utama dan atau gagasan pokok adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Setelah kalian bisa menentukan gagasan pokok pada paragraf, selanjutnya adalah 2. Menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Informasi penting yang terdapat pada teks laporan hasil observasi manggis adalah paragraf 1. Informasi penting yang didapat adalah termasuk keluarga manggis adalah kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Paragraf 2. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, tangkai daun pendek, tebal, serta lebar. Paragraf 3. Ciri bunga manggis jantan dan betina, bakal buah manggis, kepala putih, warna buah manggis, dan berat buah manggis. Paragraf 4. Bermanfaat, bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, serta anti peradangan atau anti inflamasi. Dan yang terakhir, paragraf 5. Informasi penting yang didapat adalah rasa yang manis, penampilan yang enak dilihat, memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Pada bagian terakhir, 3. Menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Di sini, Ibu sudah memberikan tugas atau latihan yang mana nanti kalian bisa membaca teks laporan hasil observasi kunang-kunang sehingga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat. Perintah tugas: bacalah teks laporan hasil observasi kunang-kunang dan jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dibahas pada teks tersebut? 2. Apa saja bagian-bagian yang diperinci? Tuliskan dalam bentuk diagram. Ide pokok paragraf diberi nomor. Paragraf 1 berarti nomor 1. Soal ketiga, tulislah informasi penting yang terdapat pada paragraf teks. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan tabel yang nanti bisa kalian isi informasi penting apa saja dari setiap paragraf teks. Soal terakhir 4. Isilah pohon berikut untuk memilah topik utama dan bagian-bagiannya, yaitu terdapat pada tiap paragraf. Tulis judul atau topik utama pada akar dan rincian bagian-bagian pada daun-daun pohon. Nah, pada akar pohon itu sudah tertulis judulnya kunang-kunang. Kemudian pada daun-daun pohon, Ibu sudah memberikan contoh dari bagian-bagian paragraf, yaitu ciri khusus kunang-kunang. Silahkan kalian untuk melanjutkan mengisi daun-daun pohon dari rincian-rincian tiap paragraf. Selanjutnya, silakan kalian membaca teks laporan hasil observasi
dengan judul Kunang-Kunang. Dari bacaan ini, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian simak. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan diserahkan atau dikumpulkan kepada guru kalian. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, tentunya kalian sudah bisa untuk menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi, kemudian mencari informasi penting pada teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada teks laporan hasil observasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.